Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rasi Karunisa dari Klaster PLB. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang framework, framework PHP, yaitu tuh Laravel ya. Nah, di sini kita menggunakan yang versi 11. Nah, kita cek websitenya, namanya itu Laravel. Ini kan yang dicari versi 10 ya. Tapi karena kita di sini mau pakai yang versi 11, di sini kita ubah dia jadi versi 11. Nah, di sini kita coba lihat penjelasan Laravel ya. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web dengan sintak yang ekspresif dan elegan. Kerangka kerja web menyediakan struktur dan titik awal untuk membuat aplikasi. Jadi kita tuh bisa fokus pada pembuatan sesuatu yang luar biasa, sementara si ini tuh bisa mengenali detailnya. Nah, di sini Laravel juga memberikan pengalaman pengembang yang luar biasa sekaligus menyediakan fitur-fitur canggih seperti injeksi, dependensi yang menyeluruh, lapisan abstraksi, basis data yang ekspresif, antrian dan pekerjaan terjadwal, pengujian unit dan integrasi dan banyak lagi ya. Nah, di sini kita juga pakai Tailwind untuk modenya ya. Nah, sebelumnya tuh bentar. Nah, di sini kalian kalau mau baca-baca bisa ke Laravel ya. Ini cara buat aplikasi Laravel itu di sini menginstal PHP dan Laravel. Ini nanti ini ada caranya ya. Nah, sebelum itu kita siapin yang namanya Laragon. Nah, ini Laragon ya. Nah, Laragon itu dirancang untuk meningkatkan ini tuh lebih ke sama kayak apa sih SMPP ya. Karena si SMPP-nya kadang suka merah lagi kita tiba-tiba nggak bisa ngerunning ya. Ya, tampilan. Jadi di sini lebih enaknya kita pakai Laragon ya. Di sini kita unduh aja kalau misalkan belum belum unduh, kalau belum punya ya. Apa itu Laragon? Laragon adalah uh, sebuah website pengembangan universal yang portable, terisolasi, cepat, dan andal untuk PHP, untuk Node.js, untuk Python, untuk Go. Intinya itu tuh buat menampilkan hasil. Nggak, maksudnya menampilkan supaya kita tuh bisa menampilkan project kita melalui Laragon. Dia kan ke website ya. Nah, supaya uh, SMPP nih bentar.
Nah, tampilannya dia bakalan kayak SMPP, cuman bedanya Laragon itu dia tuh lebih simpel kan, nggak banyak error. Itu biasanya kan kalau kita ngoding tuh si Apache sama MySQL tuh dia harus nyala kan. Laragon juga harus nyala, cuman maksud aku si SMPP ini seringkali bermasalah. Makanya kita lebih baik memakai Laragon karena lebih bagus, lebih apa ya, lebih bagus untuk membangun dan mengelola aplikasi. Nggak bisa ke download ya. Pause dulu ya, karena aku mau nge-download si Laragonnya dulu. Nih, habis itu kita mau nge-download package-package, yaitu tuh di terminal ya. Nah, di sini kita langsung ketik aja. Kita ketik aja Composer. Berarti ini udah ya. Ini udah. Kalau udah kayak gini berarti komposernya udah ke download ya guys. Nah di sini coba kayak ini kenapa jadi PHP SMPP. Nah kita balik lagi ke sini. Kita cek bagian Node.js-nya. Nah di sini Node.js aku udah versi yang 22 ya guys. Jadi aman dipakainya. Udah. Nah sekarang kita mau di Laragon ini kita mau ngecek ya, mau ngecek ekstensinya apakah si Laragon ini udah bisa apa ya menyimpan database atau belum. Di sini buat menjalankan extensionnya kita harus nyalakan bagian video escalate-nya sama ada dua satu lagi itu udah nyala ya. Dan sama si escalate 3 mana ya, udah nyala ya udah. Kita langsung ini kita bisa langsung aja ke website Laravel yang tadi kita udah buka ya. Di sini kan udah ada cara-caranya instalasinya ya. Nah, di sini kita mau di bagian mana ya? Ini bagian ini. Kita mau creating a Laravel application. Nah, di sini tuh pastiin kita di sini tuh apa sih udah jelas ya kita harus membutuhkan PHP, ada Composer, ada Node.js-nya juga. Hmm. Nah, sebelum membuat aplikasi Laravel pertama kita, ini tuh caranya ya buat bikin eh, apa sih project. Nah, pastiin si PHP Composer sama installer Laravel itu kita udah install sama ngejalan npm-nya. Nah, agar itu tuh biar mengkompil
kompilasi aset apa sih front end-nya di aplikasi kita. Nah, di sini kita ketik aja di terminal composer create. Kita mau menambahkan project ya. Nah, nanti tuh projectnya kita simpan di mana? Nah, ini kita lihat di penyimpanan C, Laragon, terus www. Composer create project Laragon. Nah, di sini aku membuat project namanya Laravel 11. Kayaknya double L ya. Ya, gak apa-apa deh. Ini kita download create. Aku lagi download package-nya. Kita tunggu. Sini aku pause dulu ya, biar lebih nggak terlalu ini. Nah, di sini kita bakalan ngetes ya, apakah si Laravelnya, Laragonnya itu udah apa ya namanya, udah bisa dipakai. Maksudnya kayak bisa muncul ke web gitu loh guys. Bentar ya. Nah, di sini kita mau jalanin. Nah, berarti kita di sini disuruh buka bagian ini apakah dia udah bisa. Salah. Kita buka ke web. Nah, berarti kita udah bisa ya. Berarti di sini Laravelnya udah bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita uh, download Heart. Ya. Heart itu tuh kegunaannya dia tuh apa ya? Nah, kegunaannya si Heart ini tuh apa ya namanya? Dia tuh jadi tuh ini lebih enaknya tuh kalau pakai Heart. Jadi kita nggak perlu nginstal Composer lagi sama Node.js lagi. Jadi kita langsung installin aja ini si Heart. Lingkungan pengembangan PHP sekali klik, tidak ada ketergantungan. Kelola beberapa versi PHP. Ini kita lagi ngedownload dulu. Agak lama ya, nggak jalan. Jadi di sini ada yang aku pause dulu ya. Jadi di sini tuh aku ada salah. Laravel Heart ini kan berbayar ya. Dan ternyata yang tadi aku juga lagi bahas dari download Laravelnya, dari download penggunaan Laragon gimana, gini-gini. Nah, itu tuh adalah cara buat kita ngejalanin si yang ada di website. Nih, yang ini tadi. Supaya kita bisa apa ya namanya ya bahasanya. Intinya itu tuh yang tadi tuh kita tentang menginstalasi untuk konfigurasi hasil. Nah, si Laravel Heart ini tuh dia tuh sama kayak si Laragon, cuman dia lebih ke berbayar. Jadi kita skip aja. Kita langsung ke bagian materi. Next materi maksudnya ya.
Materi selanjutnya itu kita akan bahas tentang struktur atau folder yang bakalan kita bikin. Gunakan Laravel 11. Nah, eh kita tuh bakal belajar tentang mengenai dasar-dasar penggunaan Laravel. Nah, jadi di Laravel ini ada 3 dasar Laravel yang harus kita ketahui kan. Nah, yang kita harus tahu tuh mengenai struktur folder. Nah, yang di sini kita bakalan lihat folder-folder yang ada di dalamnya tuh strukturnya ini berfungsi. Jadi kayak fungsinya tuh apa aja sih, folder mana yang akan kita modifikasi, folder mana yang akan kita biarkan aja, jangan diutak-atik gitu. Terus kita akan belajar mengenai routing system. Kan ada 3 ya, ada routing, ada view, ada folder-folder kan. Tadi yang pertama foldernya. Nah ini kita bakalan membahas tentang mengenai routing system, yang bagaimana si Laravel melakukan penjaluran di dalam aplikasinya. Dan terakhir, itu kita bakal ngebahas si view-nya. Bagaimana sih Laravel menampilkan halaman sehingga dilihat oleh user. Nah, jadi kita bakal masuk ke materi ini. Di sini aku kan pakainya Laragon ya. Nah, yang ada di tugas aku itu pakai Laravel Heart. Tapi karena Laravel Heart berbayar, kita mau yang gratis-gratis aja. Kita pakai Laragon yang tadi kita udah unduh dan kita udah jalanin. Udah dijalanin, udah nyala juga ya. Nah, sebelumnya di sini kita cek kan, kita bakalan masuk ke Laravel foldernya si Laravel 11 ini. Nah, di sini penempatannya ada di mana? Di C, Laragon, terus www, di dalam www ada Laravel 11. Nah, di sini ada Laragon. Nih, ini www-nya. Nah, di sini dia. Ini kita bakalan masuk ke folder ini ya. Nah, ini tuh udah tersedia eh apa sih folder-folder yang bakalan kita pakai. Jadi udah disediain di sini. Lalu di sini kita ke websitenya lagi. Di sini kita pencet aja dokumentasi. Nah, di sini ini tadi udah aku jelasin kan ya. Bingung juga ternyata bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke direktori struktur. Nah, ini ada perkenalan dari struktur direktorinya. Struktur aplikasi Laravel standar dirancang untuk memberikan titik awal yang bagus untuk aplikasi besar maupun kecil. Namun, kita bebas mengatur aplikasi sesuai keinginan. Laravel hampir tidak membatasi lokasi kelas tentunya. Ini direktoritasnya, direktori aplikasi, direktori penyiaran, direktori HTTP. Di bagian direktori ini, ap- eh, jadi itu sih di folder app ini berisi kode inti aplikasi yang bakalan ini kita akan jelajahi direktori ini secara detail. Di sini ada direktori desktop, direktori konfigurasi, ada basis data. Nih ini tuh di sini nih. Nih di HTTP, di dalamnya ada controller, terus ada model, ada user PHP, ada providernya juga di dalam app ini. Nah, berikutnya tuh di
Oke. Dalam Bootstrap tadi kan di sini bahas directory Bootstrap kan. Jadi si Bootstrap itu tuh di dalamnya ada apa ya? Di dalamnya ada file ini, ada file-file PHP. Nah, di sini eh di dalam app PHP ini nih salah satu folder utamanya. Ya. Nah, terus di sini ada bagian config-nya. Ada file config. Nah, ini config nih. Ada file. Nah, ini nih juga apa sih ya namanya? Jadi misalnya kalau kita mau ganti nama, nah kita bisa ganti di sini. Ganti pengembangannya dari environment-nya, apakah si production-nya atau development-nya. eh jadi kita bakal apa ya di sini tuh ganti buat environment. Jadi apakah si production atau developnya. Nah, seterusnya tuh nantinya si konfigurasi yang ada di app ini biasanya nih, biasanya bisa kita override atau kita timpa menggunakan si file in. Nah, jadi sebetulnya eh apa ya? Jadi di sini pokoknya bisa ganti nama aplikasi kita, terus juga bisa ganti environment-nya. Nah, ini bisa lokal, bisa development, bisa production. Jadi misalnya kalau udah di deploy, jadi kita hosting, kita ganti. Jadi jangan lokal lagi, tapi udah production. Gitu. Nah, ini akan menimpa sih konfigurasi yang ada di app PHP. Nah, terus di sini ada database. Nih, database. Directory ini database berisi migrasi basis data, public model, dan data awal. Jika kita mau, kita dapat menggunakan directory ini untuk menyimpan basis data SQLite. Jadi si database-nya ini defaultnya. Jadi di sini koneksinya pakai SQL. Apa sih tadi? SQL database SQLite. Terus nggak bisa bacanya. Atau eh SQLite pokoknya itu. Nah, tapi kalau misalkan pakai MySQL, kita ganti connection-nya pakai MySQL. Lalu tinggal nyalakan aja konfigurasinya yang tapi di sini kita pakai SQLite aja. Hmm, di sini ada um, database sudah, terus directory public. Jadi si directory ini berisi tentang indeks PHP, file yang merupakan titik masuk untuk semua permintaan yang masuk ke aplikasi kita dan mengkonfigurasi auto loading. Directory ini juga menyimpan aset seperti gambar atau JavaScript dan CSS lainnya. Tuh ada di sini ada favicon-nya, ada indeks PHP-nya, ada
apalagi kayaknya itu aja. Terus ada resource. Nah, oh ternyata ini kan hmm, oh ya, direktori ini direktori si resort ini kita bisa apa sih namanya yang belum dikompilasi seperti CSS atau JavaScript. Berisi tampilan serta aset mentah yang belum dikompilasi seperti CSS atau JS. Nah, belum. Ini kosong. Ini view. Di sini ada route. Directory root itu berisi semua definisi root untuk aplikasi kita. Secara default, dua file root disertakan dengan Laravel, web PHP, dan console PHP. Jadi, si file web PHP ini tuh berisi rute-rute yang tempatnya Laravel dalam web group middleware-nya yang menyediakan status sesi perlindungan CSRV, apa sih? CSRF, dan inskripsi cookie. Jadi aplikasi kita tidak menawarkan IP RESTful tanpa stateless, maka semua root kita kemungkinan besar akan didefinisikan dalam web file ini. Ada storage, penjelasan storage. Oh iya, ternyata root juga masih banyak. Terus di dalam file konsol PHP ini masih di dalam root ya, nih masih di dalam root. Ada konsol PHP kan. Nah, si konsol PHP ini adalah tempat kita dapat mendefinisikan semua perintah konsol berbasis closure. Jadi setiap si closure terikat pada sebuah instance perintah. Nah, memungkinkan pendekatan sederhana untuk berinteraksi dengan metode IO setiap perintah meskipun si file ini tidak mendefinisikan root HTTP. File ini mendefinisikan titik masuk si rootnya berbasis konsol ke dalam aplikasi kita. Nah, kita juga dapat menjadwalkan tugas dalam konsol PHP file ini. Jadi, secara opsional, kita dapat menginstal file root tambahan untuk root siap atau enggak tambahan si root apa sih API PHP. Kalau misalkan mau ada saluran penyiaran berarti kita tambahin si channel melalui perintah install API dan install broadcasting artisan. Nah, file API PHP ini tuh berisi root yang dirancang agar tidak menyimpan stateless sehingga permintaan yang masuk ke aplikasi melalui root ini akan diautentikasi melalui token dan tidak akan memiliki akses ke status sesi. Nah, si file channel ini tuh cuma tambahan ya. Kalau misalkan kita membutuhkan si apa sih namanya? Ini tuh buat tambahan. Kalau misalkan kita butuh si API PHP sama si channel PHP. Nah, di sini ada channel PHP itu tempat buat kita mendaftarkan semua saluran atau penyiar acara yang didukung oleh aplikasi kita. Nah, lanjut ke directory storage. Nah, si directory storage itu kan berisi log. Ya berisi log ya. Berisi log. Nah, jadi tempat berarti yang telah dikompilasi sesi berbasis file, chat file, dan file lain yang dihasilkan oleh kerangka kerja. Si direktori ini dipisahkan ke dalam direktori app atau framework, dan di direktori dapat digunakan untuk menyimpan file apapun yang dihasilkan oleh aplikasi kita. Nah, si direktori digunakan untuk menyimpan file dan cache yang hasilnya
yang dihasilkan oleh kerangka kerja terakhir di direktori berisi file log. Di file log app from rock nih, from rock ada nih. Nah, jadi dalam storage ini ada folder app. Dalam folder app itu ada folder lagi framework. Nah, di sini ada folder lagi, ada change, ada data, ada session. Aduh, no. Pencet. Ada testingnya. Agak banyak ya bagian framework ini. Nah, terus ada directory test. Ada directory test. Nah, directory ini tuh berisi pengujian otomatis. Jadi contoh pengujiannya tuh kayak unit paste atau PHP unit dan pengujian fitur disediakan secara default. Setiap kelas pengujian harus diakhiri dengan kata tes. Dapat menjalankan pengujian Anda menggunakan perintah. Jadi si perintah si vendor bin paste. Nah, jadi kalau misalkan jika kita ingin representasi hasil pengujian yang lebih detail dan indah, kita dapat menjalankan pengujian kita menggunakan PHP Artisan Test dan perintah tes. Nih, ada directory vendor. Vendor tuh cuma berisi tentang dependensi komposer. Ada directory vendor. Nah, untuk penjelasan folder kali ini bakalan kita lanjut di part 2 ya guys, oke? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.